Di sebagian besar abad ke-21, Israel dan Gaza saling berperang satu sama lain, penuh dengan penculikan. Blokade nasional dan lebih dari 10.000 rudal ditembakkan melintasi perbatasan. Namun, kedua negara masih jauh dari penyelesaian yang berarti, dan serangan-serangan tersebut mungkin tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Israel, yang tidak mampu menghentikan peluncuran serangan dari Gaza, mengembangkan senjata yang terinspirasi dari film-film fiksi ilmiah. Senjata laser yang dapat mencegat hampir 100% target hanya dalam waktu 4 detik. Senjata laser sejati pertama di dunia ini diluncurkan. Pada 13 April 2024 Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke Israel secara bersamaan, dan Hizbullah menembakkan puluhan roket ke posisi pasukan pertahanan Israel di dataran tinggi Golan. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan serangan rudal yang menghadapi tembok perlawanan. Pada bulan Oktober, Iran melancarkan serangan besar-besaran dengan drone, rudal balistik, rudal jelajah, dan artileri yang didukung oleh proksi yang ditujukan ke instalasi militer dan intelijen di seluruh Israel. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa lebih dari 200 rudal telah diluncurkan dari Iran, dan juga Hizbullah yang menguasai Lebanon, Suriah, dan posisi Houthi di Yaman melancarkan serangan. Sistem pertahanan Arrow 3 Israel berhasil menghantam rudal balistik saat mereka masih berada di luar angkasa pada ketinggian yang lebih rendah. Rudal selempang David, yang mirip dengan sistem Patriot milik Amerika Serikat, menyerang lebih lanjut, sementara kapal perang dan pesawat Amerika Serikat menembak jatuh beberapa rudal. Garis pertahanan terakhir adalah Iron Dome Israel yang terkenal, sebuah jaringan rudal interceptor jarak pendek yang dipandu oleh radar. Israel telah berhasil mengalahkan hampir seluruh taktik serangan rudal jelajah, rudal balistik, roket, dan drone dari langit. Meski begitu Israel tetap saja kewalahan menghadapi serangan besar-besaran seperti itu. Namun, pertahanan udara terintegrasi multitingkat yang canggih di Israel tidak dapat ditembus. Beberapa rudal Iran diduga menghantam pangkalan udara akibat gelombang serangan yang terkoordinasi dengan drone, rudal, dan roket yang dirancang untuk menghujani Israel. Pertahanan Israel tetap kuat dalam menghadapi serangan ini, namun para ahli strategi menyadari bahwa ini adalah permainan angka, mengamati situasi di Israel maupun Ukraina. Para pembela hak asasi manusia menyatakan bahwa Israel membakar rudal lebih cepat dibandingkan kemampuan industri untuk menggantikannya. Oleh karena itu, Israel menginginkan sistem pertahanan udara yang tidak pernah kehabisan amunisi, dan jawabannya ada pada sistem senjata laser Iron Beam. Iron Beam, juga dikenal sebagai Shield of Light, adalah sistem senjata laser energi tinggi dengan daya 100 kW yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems. Sistem ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 dan dimaksudkan untuk melengkapi Iron Dome, bukan menggantikannya. Iron Beam merupakan sistem senjata yang tak terhentikan dan tak terbatas, mampu secara otomatis menghilangkan ancaman jarak pendek dengan energi terarah, hingga sejauh 6 mil atau 10 km, selama terhubung ke sumber listrik. Beberapa kemampuan Iron Beam bahkan lebih mengesankan dan tak terbatas. Senjata tradisional seperti magasin dan peluncur misil terbatas oleh jumlah peluru dan misil, sehingga ketika amunisi habis, efektivitasnya menurun dibandingkan dengan persenjataan modern. Hal ini tidak sama dengan Iron Dome. Kedalaman magasin Iron Beam tidak terlalu terbatas, dan pasokan suku cadang serta energi tidak bertahan selamanya. Namun, sistem ini menawarkan kapasitas magasin yang sangat dalam dibandingkan dengan baterai rudal, dengan sumber daya yang andal dalam keadaan siaga. Iron Beam sepenuhnya menghilangkan kebutuhan artileri militer untuk memuat ulang, dengan memperkenalkan magasin tak terbatas yang memungkinkan penghematan waktu tembakan yang sangat efisien. Setiap detik sangat penting di medan perang, dan hal ini pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa. Sistem ini mengurangi banyak beban dari rangkaian sistem pertahanan udara Israel yang tangguh saat ini, yang dirancang untuk mencegat segala sesuatu mulai dari mortir hingga rudal balistik antar benua. Aspek penting lainnya adalah biaya per intersepsi. Satu rudal pencegat Iron Dome berharga antara 40.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat, sementara rudal jelajah dapat mencapai jutaan dolar. Drone Shahed 136 yang diproduksi Iran adalah mesin sederhana berteknologi rendah yang harganya kurang dari 30.000 dolar per unit. Hamas terutama mengandalkan roket buatan sendiri, yang dirakit dari pipa industri dan bahan peledak improvisasi, dengan biaya masing-masing kurang dari 1.000 dolar. Realitasnya,
Sistem pertahanan Israel saat ini efektif tetapi mahal. Jika Anda menembakkan rudal seharga $50.000 terhadap target yang bernilai $10.000, berapa lama Anda dapat bertahan di ujung yang salah dari kurva biaya? Inilah keunggulan Iron Beam, yang hanya memerlukan biaya sekitar $2 per intersepsi untuk menangkis sejumlah serangan dengan biaya yang dapat diabaikan. Kecepatan serangan laser adalah bentuk energi cahaya, dan tembakan laser dengan daya 100 kW dari Iron Beam, yang berasal dari dua senjata laser terpisah, mampu bergerak dengan kecepatan sekitar 180.000 meter per detik. Cahaya menjadikan laser sebagai senjata tercepat. Tidak ada rudal, mortir, drone, atau jet tempur yang dapat mengungguli senjata ini, baik yang supersonik maupun hipersonik. Karena alasan ini, Iron Beam memiliki tingkat keberhasilan dan presisi yang mendekati 100%. Intersepsi cerdas Iron Beam adalah senjata otomatis yang melakukan sebagian besar operasinya tanpa campur tangan manusia. Iron Beam dapat mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman secara otomatis. Sifat otomatis dari senjata ini menjadi alasan Israel berencana untuk menempatkan unit Iron Beam di sepanjang perbatasan mereka, guna mencegah ancaman melintasi batas dan memastikan keamanan bagi rakyat Israel. Ini juga akan mengurangi kebutuhan militer untuk mengandalkan sistem pertahanan yang lebih sedikit. Selain itu, Iron Beam mengurangi risiko kerusakan tambahan yang sering terjadi di daerah padat penduduk. Rudal Tamir Interceptor Supersonic, yang menghancurkan target dengan berat 200 pon, memiliki risiko kegagalan mesin atau salah tembak yang dapat menyebabkan kerusakan serius. Sebaliknya, laser selalu diarahkan tepat ke target dan tidak akan jatuh ke tanah di lokasi yang tidak terduga. Iron Beam telah berhasil diuji pada tahun 2022, dengan rencana awal untuk penempatan 3 tahun kemudian. Namun, untuk mempercepat jangka waktu tersebut, Presiden Joe Biden menyetujui paket bantuan militer senilai $5 miliar untuk Israel pada bulan April, dengan $1,2 miliar dialokasikan khusus untuk Iron Beam. Rencana sebelumnya menggambarkan pendanaan ini sebagai untuk penelitian dan pengembangan. Namun, kini dana tersebut dimaksudkan untuk pengadaan, yang merupakan pertaruhan besar pada teknologi yang belum terbukti. Jika berhasil, ini akan menghasilkan sebuah perisai pertahanan yang hampir tak terkalahkan, dengan asumsi semua berjalan sesuai rencana. Iron Beam diharapkan menjadi penyelamat bagi Israel yang sering mengalami serangan udara. Seiring dengan berkembangnya senjata dan meningkatnya jangkauan, Amerika Serikat suatu hari nanti mungkin menghadapi tantangan serupa. Namun, pengalaman Israel dalam pengembangan sistem laser dapat membantu mengatasi masalah ini dengan cepat. Saat ini, militer Amerika memiliki 31 program laser berenergi tinggi yang berbeda, tetapi tidak satu pun dari program tersebut memberikan hasil yang diinginkan. Tentara Amerika di kawasan Timur Tengah tidak terkesan dengan sistem pertahanan udara jarak pendek, seperti sistem Directed Energy Maneuver, karena kesulitan dalam menjaga fokus sinar pada target. Satu-satunya sistem Amerika yang baru-baru ini berfungsi dengan baik adalah laser PHL Locust, yang disediakan oleh Blue Halo, kontraktor pertahanan dengan lebih dari 40 tahun pengalaman dalam pengembangan laser. Sistem ini adalah laser padat seberat 3.400 pon dengan radar pelacakan target yang dipandu menggunakan pengontrol Xbox, memberikan cakupan 360 derajat untuk pertahanan udara. Meskipun tidak memiliki output 100 kW seperti Iron Beam Israel atau 50 kW seperti sistem M-Shot, XN1 Locust hanya menghasilkan daya 20 kW. Namun, dengan sistem kontrol kecerdasan buatan yang sangat efektif, sistem ini dapat menjaga laser tetap fokus pada titik berukuran seperempat, memungkinkan untuk memotong baja dengan mudah. Kontrol sinar kecerdasan buatan Locust dapat mengenali dan mengklasifikasikan drone, serta menargetkan titik paling rentan pada quadcopter, yang mungkin termasuk rotor. Jenis penargetan cerdas ini memungkinkan sistem Locust untuk menghancurkan drone yang lebih besar, yang oleh militer disebut sebagai kelompok 3, dalam hitungan detik. Sistem ini mampu menghancurkan berbagai jenis drone, mulai dari quadcopter kecil yang lincah, hingga drone serang jarak jauh seberat 400 pon yang diluncurkan dalam gelombang oleh Rusia dan Iran. Ini merupakan teknologi laser pertama yang mampu menembak jatuh drone dengan tepat waktu. Laser ini memiliki pasokan amunisi yang secara efektif tidak terbatas, memungkinkan untuk menembak jatuh drone dengan kecepatan dan presisi yang tinggi.
Kecepatan serangan yang dimiliki laser memungkinkan untuk menangani banyak drone secara bersamaan sebagai garis pertahanan terakhir dalam sistem berlapis. Tiongkok telah menyuplai Iran dengan senjata energi terarah yang dirancang untuk menyilaukan atau bahkan menghancurkan drone. Dalam konteks ini, pemerintah Iran memainkan peran penting dalam proliferasi sistem udara tak berawak secara global, termasuk drone kamikaze, sambil menghadapi berbagai ancaman serupa, terutama dari Israel. Laser baru yang dikembangkan oleh Tiongkok mampu mendeteksi drone hingga jarak 5 km menggunakan radar. Sistem laser yang dinyatakan memiliki kekuatan antara 10 hingga 20 kW diklaim mampu meluncurkan serangan non-destruktif atau menyilaukan hingga jarak hampir sekitar 3 km dan dapat menghancurkan target tertentu dalam jarak sekitar 1,5 km. Lembar spesifikasi juga menunjukkan bahwa laser dapat beroperasi selama hingga 200 detik, lebih dari 3 menit, dan memerlukan waktu kurang dari 5 menit untuk mengisi daya sebelum keterlibatan awal dan di antara tembakan. Hal ini menyoroti beberapa pro dan kontra inti dari senjata energi terarah. Keuntungannya terutama terletak pada kapasitas amunisi yang secara fungsional tidak terbatas. Namun, sistem ini hanya dapat menyerang satu target pada satu waktu dan memerlukan waktu untuk mengisi ulang atau mendinginkan antara tembakan. Dengan bukti bahwa laser telah terbukti efektif dalam pertempuran, militer dapat bergerak cepat menuju pengembangan dan pengerahan skala besar. Di masa depan, laser mungkin menjadi hal yang umum di medan perang, seperti yang sering digambarkan dalam fiksi ilmiah, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih penting, melindungi keamanan negara kita. Jika teman-teman ingin berkontribusi pada perlindungan negara kita masing-masing silakan berlangganan saluran ini dan beri suka pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.